Ingat, pelanggaran bisa dilakukan atau berpotensi dilakukan oleh semua orang, semua anak. Tidak hanya anak-anak nakal, tetapi anak baik juga punya potensi untuk melanggar. Jadi waspadalah terhadap anak-anak kita. Tetap menjaga mereka, tetap membatasi gerak-gerik mereka demi kebaikan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Rabbuna tabaraka ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Lamping Ciremai Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, kita kembali dalam program Santri dan Pesantren. Umi Abi, para pemirsa Lamping Ciremai yang dimuliakan Allah dan semoga berbahagia. Apa hubungannya antara santri dan pelanggaran? Karena itu bukan hanya santri, tetapi semua anak, dan apa hubungannya antara anak dan pelanggaran? Atau secara umum kita sebut, apa hubungannya antara anak dan pelanggaran? Para pemirsa Lamping Ciremai yang berbahagia, tentu saja pelanggaran itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Pertama, karena memang pelanggaran itu adalah bagian dari ketidaktahuan anak-anak. Yang kedua, pelanggaran itu adalah bagian dari kepenasaran anak-anak. Yang ketiga, pelanggaran itu adalah bagian dari sisi manusiawi anak-anak. Pelanggaran itu berpotensi dilakukan oleh semua anak. Berpotensi dilakukan oleh semua santri jika dia ada di pesantren. Pelanggaran akan dilakukan oleh santri atau anak, baik dia seorang santri yang berkarakter baik atau yang mempunyai sifat baik, ataupun seorang anak atau santri yang mempunyai bakat atau yang mempunyai bawaan sikap dan sifat yang belum baik. Kenapa bisa begitu? Karena memang pelanggaran itu dilakukan oleh anak-anak adalah ketika ada kesempatan. Sekali lagi, pelanggaran dilakukan oleh anak-anak atau oleh santri ketika mereka ada di pondok pesantren adalah ketika pada saat itu ada kesempatan. Maka sangat penting buat kita semuanya yang menjadi sebagai pembimbing anak-anak, baik itu ketika di pesantren ataupun ketika di rumah. Hal yang menjadi penting yang harus kita lakukan adalah controlling, seperti atau sebagaimana yang sudah kita bahas di awal atau dalam video yang lain, bahwa controlling itu sangat penting untuk mendapatkan kemajuan yang baik bagi anak-anak kita di rumah maupun di pesantren. Karena tanpa adanya controlling, sesuatu yang baik itu belum tentu mencapai hasil yang baik. Sesuatu ide yang cemerlang belum tentu bisa mencapai hasil yang cemerlang, karena dalam prosesnya kita tidak melakukan controlling. Begitu juga ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik terhadap anak-anak kita atau terhadap santri-santri kita ketika kita sebagai pembimbing di pesantren, maka ide-ide bagus, ide-ide baik, ide-ide cemerlang yang kita punya ketika kita terapkan kepada anak-anak kita, kalau kita melepas saja tanpa ada controlling, maka hal itu akan menjadikan program dan ide-ide kita tersebut menjadi tidak sempurna dalam hasilnya. Karena ketika tidak ada controlling, anak-anak akan tidak terarah. Dan ketika kita lengah, mereka akan melakukan sesuatu hal yang di luar kehendak kita atau di luar jalur-jalur rencana-rencana kita.
dan semua anak itu berpotensi melakukan hal tersebut. Kalau kita punya program dalam kedisiplinan, punya program dalam ketertiban, maka ketika kita tidak ada controlling terhadap program kedisiplinan dan ketertiban tersebut, anak-anak kita atau santri-santri dalam pondok yang di bawah bimbingan kita, mereka mempunyai potensi untuk melanggar. Dan ketika dalam jangka waktu yang lama kita kurang baik, kurang fokus dalam mengontrol anak-anak kita, maka disitulah waktu-waktu atau masa-masa mereka akan melanggar. Dari mulai pelanggaran-pelanggaran ringan, kecil, lalu kemudian sedang, dan pada akhirnya ketika sama sekali kurang controlling, maka mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar lagi. Oleh karena itu sangat penting controlling ini dalam hal pendidikan. Maka yang berpotensi melanggar dalam hal ini adalah semua anak-anak, semua santri jika ada di pondok, terkecuali memang santri-santri atau anak-anak kita yang sudah tertanam di dalamnya keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan dalam ketaatan, dan sudah tertanam karakter yang baik sejak awal. Tetapi mereka-mereka yang memang pada dasarnya punya sifat yang baik namun belum tertanam atau belum terbentuk karakter yang baik, maka mereka semua punya potensi untuk melanggar. Dan itu tergantung kita sebagai pembimbingnya bagaimana caranya mengarahkan mereka supaya tidak melanggar. Karena ketika ada kesempatan, semua santri atau semua anak kita punya potensi untuk melanggar. Oleh karena itu, ketika ada anak kita yang melanggar, sesungguhnya bisa jadi itu bukanlah karena anak kita memang bandel, tetapi bisa jadi itu adalah karena kesempatan yang membuat mereka melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, hal penting yang harus kita lakukan diantaranya adalah dalam mengkondisikan anak kita supaya tidak melanggar, atau mengkondisikan santri-santri kita supaya tidak melanggar, adalah dengan cara mempersempit atau mengurangi zona-zona atau area-area atau waktu-waktu yang memungkinkan mereka bisa melanggar, atau kesempatan, atau mempersempit kesempatan-kesempatan yang memungkinkan anak-anak kita bisa melanggar pada saat itu. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Karena di setiap tempat pasti berbeda penanganannya. Karena di setiap anak bisa jadi berbeda-beda cara penanganannya. Metodenya bagaimana? Tentu saja berbeda-beda juga dalam mencari cara untuk membatasi atau mengurangi potensi-potensi anak kita melanggar. Ketika di rumah tentu saja berbeda ketika di pondok pesantren. Oleh karena itu, ini adalah kebijaksanaan dari para pembimbing anak-anak. Tentu saja orang tua jika mereka berada di rumah, dan para ustadz, ustadzat, dan juga para pengurus-pengurus yang lainnya ketika anak-anak kita berada di pondok pesantren. Demikian pemirsa Lamping Seremai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan adalah bahwa ketika kami menerima pertanyaan atau pernyataan anak kami melanggar, berarti anak kami ini termasuk anak yang buruk. Saya sampaikan atau kami sampaikan, maka tidak semua seperti itu. Karena tidak semua anak nakal yang melanggar. Pada faktanya, anak baik juga punya potensi untuk melanggar. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara controllingnya. Ketika tidak ada controlling, maka potensi melanggar itu semakin besar. Maka ketika controllingnya bagus, maka potensi untuk pelanggaran-pelanggaran akan semakin kecil. Ingat, pelanggaran bisa dilakukan atau berpotensi dilakukan oleh semua orang, semua anak. Tidak hanya anak nakal, tetapi anak baik juga punya potensi untuk melanggar. Jadi waspadalah terhadap
anak-anak kita, tetap menjaga mereka, tetap membatasi gerak-gerik mereka demi kebaikan mereka. Jangan biarkan terlalu luas pergerakan anak-anak kita, sehingga kemudian mereka melampaui batasan-batasan yang sesungguhnya tidak boleh mereka lakukan. Mereka melewati batasan-batasan atau koridor-koridor yang sesungguhnya itu bukanlah hal yang baik yang mereka lakukan. Bagi para pembimbing, bagi orang tua yang mempunyai anak-anak, maka ini penting untuk diperhatikan. Mari kita bersama-sama mengontrol anak kita sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan dalam video yang lain. Controlling bisa dilakukan secara langsung dan controlling juga bisa dilaksanakan secara tidak langsung. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu anak kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Segala yang baik datang dari Allah dan segala ketidakbaikan tentu saja datang dari kami sebagai insan yang lemah dan penuh dengan kekhilafan. Jika ini bermanfaat, silakan untuk di-share dan dikirimkan kepada kerabat-kerabat tercinta untuk kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.